loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Selamat Hari Jumat Agung. Kita semua umat Tuhan, orang yang percaya, kita boleh mengenang kematian Tuhan Yesus, pengorbanannya di kayu salib,
menggantikan kita, menebus dosa kita, menebus kesalahan kita. Yang kita percaya saat ini, nyatakan syukur kita, nyatakan terima kasih kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Mari satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang gantikan hidup kami, untuk kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang mulia. Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena salib-Mu kami ada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus. Bahwa hidup kami untuk terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu saat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk salib-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Terus penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan karya-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini, tetapi saya akan mengatakan sesuatu, bahwa apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki agar kita berbicara seperti Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan, sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu untuk diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk.
Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke tubuh Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam keadaan kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalam Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu, Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan di menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya pribadi, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup ini, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu sesuatu yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara,
dan juga dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Paterku, kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang beruntung, paling beruntung dari segala manusia? Coba yang kata. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini.
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Di Asbury University, Kentucky, Amerika, sudah terjadi revival. Sejak tanggal 8 Februari 2023, terjadi revival di antara anak-anak muda generasi Yeremia. Mereka mengalami pertobatan, kesembuhan, baptisan Roh Kudus. Revival ini sedang menyebar ke seluruh Amerika dan juga sedang bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika dan sedang bergerak ke bangsa-bangsa. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2023, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal membangun manusia rohani kita. Kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, maka target kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi, dalam kemurahan hati, supaya kita diberkati. Karena Tuhan lebih dulu telah memberkati, mengasihi kita. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal unity. Unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hal yang seperti ini yang sudah terjadi di Asbury University, Kentucky, Amerika Serikat. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 4 dan 5, Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya! Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Jumat Agung mengingatkan kita, bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua. Karena itu kita harus mengasihi Dia. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours.
And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. 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 Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Dia. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya. 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 Oh, ya la bara 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 bara. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Betapa baiknya Engkau ya Aba, ya Aba, ya Aba. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada Jumat Agung ini untuk mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami semua ya Aba. Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau menghendaki, meminta kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itu yang akan kami lakukan ya Aba. Ya Aba, ya Aba, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ora la bakira la bara. Ora la bara 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 bara. Ora la bara 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 bara. Ora la bara bara. Because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan Aku. Peringatan akan Aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang lihat diri kita masing-masing. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang belum diselesaikan, ini saatnya kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni, ampuni. Ampuni, ampuni. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu ini dengan Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni kami semua ya Aba. Ampuni. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saya berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Angkat tangan. Saya berdoa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sakit. Mereka membutuhkan kesembuhan. Terima kasih Kau jamah mereka. Jamah. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Oh Rabba. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Curahkan pengurapan-Mu. Terima pengurapan Tuhan, terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan, kami terima. Kami terima pengurapan-Mu, kami terima. Oh, Rabba, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.